Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang daur hidup pengembangan. Untuk mengembangkan sistem informasi manajemen, kita memerlukan alat bantu yang dapat kita gunakan. Ada 5 bentuk. Yang pertama adalah bagan aliran atau flowchart. Yang kedua, diagram aliran data atau kita singkat DAD. Kemudian tabel keputusan, diagram atau grafik Gantt, dan program komputer. Kita akan bahas satu persatu alat bantu pengembangan sistem informasi ini. Pada flowchart atau bagan aliran, ini merupakan suatu gambar yang menggunakan lambang-lambang untuk menjelaskan sebuah sistem. Jadi kalau flowchart ini adalah kita menggunakan gambar dan ada lambangnya untuk menggambarkan sebuah sistem. Kemudian bentuk flowchart ada 3 bentuk. Yang pertama adalah flowchart dokumen. Flowchart dokumen ini adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran dokumen dalam suatu proses. Kemudian, flowchart sistem atau prosedur, ini adalah diagram yang menggambarkan urut-urutan. Jadi prosedur ini merupakan suatu rangkaian dari awal sampai dengan akhir dalam melakukan suatu prosedur. Kemudian yang ketiga adalah flowchart program. Berbentuk gambar yang menjelaskan arus data dan proses yang ada dalam suatu program komputer. Kalau flowchart program ini menjelaskan arus data atau perjalanan data pada sebuah program komputer. Program yang dapat menggambarkan flowchart ini adalah Microsoft Visio, SmartDraw, kemudian Pattern, dan PageStar. Ini adalah ketiga bentuk flowchart, ada 3, flowchart dokumen, flowchart sistem atau prosedur, dan flowchart program. Manfaat flowchart sendiri ini yang pertama, lebih ringkas. Flowchart ini kita lebih ringkas ya, kalau kita dalam bentuk diagram, lebih mudah untuk dimengerti dan lebih jelas daripada kita menjelaskan dengan kata-kata. Kemudian, sudah banyak dikenal oleh masyarakat, terutama dalam lingkungan sistem. Sudah sering digunakan untuk flowchart ini. Yang ketiga, manfaatnya adalah fleksibel. Dapat menggambarkan objek, misalnya arus dokumen, arus data dalam suatu kegiatan sistem. Kelemahannya di sini, flowchart berbentuk gambar dalam beberapa halaman, sehingga kita harus mengikuti secara detail. Kemudian flowchart harus dibaca secara urut. Yang pertama sampai dengan yang terakhir, karena ini saling berkesinambungan. Jadi kita harus memahami diagram yang sudah ada. Yang kedua adalah diagram aliran data atau DAD. Merupakan sebuah diagram yang menjelaskan bagaimana hubungan bersama dari bagian file, laporan, dan sumber dokumen. Termasuk alat komunikasi medium yang baik antara analis, para pemakai,
karena mudah difahami. Tujuannya adalah untuk membuat dan mengetahui aliran atau track data seluruhnya dari sistem. Diagram aliran data ini berbeda dengan flow system atau flowchart dan flow program atau program flowchart karena keduanya lebih mengarah ke hasil. Yang ketiga adalah tabel keputusan. Merupakan suatu tabel yang merepresentasikan logika dari suatu keputusan, berisi suatu kemungkinan dari keputusan dan hasil keputusan tersebut. Jadi ini yang disebut dengan tabel keputusan. Langkah-langkah dalam pembuatan tabel keputusan, yang pertama, menentukan kondisi yang akan diseleksi. Menentukan jumlah kemungkinan kejadian yang akan terjadi, menentukan tindakan yang akan dilakukan, mengisi condition entry, dan mengisi action entry. Berikutnya adalah diagram Gantt atau grafik Gantt kita sebut biasanya. Bentuknya adalah diagram berkolom yang berisi tentang jadwal pelaksanaan kegiatan. Diagram ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, kelompok kiri berisi tentang aktivitas atau kegiatan. Kemudian sebelah kanan adalah jadwal kegiatan atau periode waktunya untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Bentuknya seperti ini, misalnya adalah grafikan menginstal perangkat lunak baru di server. Sebelah kiri, aktivitasnya adalah penelitian, memilih produk perangkat lunak, menguji perangkat lunak, menginstal. Sebelah kanan ini adalah waktunya. Kita hitung dalam hari. Jadi mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-31. Ini adalah 1 bulan. Dilanjutkan dengan memilih produk, ini di hari ke-9 sampai dengan ke-27. Menguji perangkat lunak, hari ke-13 sampai dengan 30. Kemudian menginstal di bulan pertama, hari ke-20 sampai dengan ke-9 di bulan yang kedua. Program komputer yang dapat digunakan untuk membuat tabel atau grafik Gantt ini adalah Microsoft Project, kemudian Management Project Management Software, Asprova, kemudian 123 Project, dan Chartist. Ini adalah program komputer yang dapat digunakan untuk membuat grafik atau tabel Gantt. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.